Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa hampir semua orang pengen kaya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen bisa liburan ke luar negeri. Tapi, banyak juga yang pengennya cuma di situ. Pengennya, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Kita hidup di negara yang katanya punya segalanya mulai dari sumber daya, alam yang luas, orang-orang yang kreatif. Tapi faktanya, produktivitas tenaga kerja kita masih jauh banget di bawah negara tetangga. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, BPS, rata-rata produktivitas orang Indonesia cuma sekitar $14.000 per tahun. Sementara Malaysia udah $33.000, dan Singapura bahkan tembus $100.000. Artinya, bukan karena kita bodoh atau nggak bisa, tapi banyak dari kita yang kerja kerasnya belum searah dengan hasil yang ingin dicapai. Kita capek, iya. Tapi kadang capeknya bukan karena berjuang, melainkan karena terus muter di tempat yang sama. Nyaman itu menyenangkan, tapi bisa jadi jebakan. Pernah dengar kalimat, yang penting cukup, kedengarannya bijak ya. Tapi, hati-hati. Karena cukup bisa berubah jadi jebakan kalau kita salah maknai. Banyak orang yang merasa hidupnya udah nyaman, punya kerjaan, punya penghasilan, ya udah gitu aja, nggak salah sih. Tapi kalau nyaman itu bikin kita berhenti berkembang. Lama-lama hidup kita ya cuma muter di lingkaran aman yang nggak kemana-mana. Menurut World Bank, sekitar 40% tenaga kerja Indonesia masih ada di sektor informal jualan kecil, buruh harian, kerja serabutan. Bukan karena nggak punya pilihan, tapi karena takut nyoba hal baru, takut gagal, takut salah, takut dikatain orang. Padahal dunia sekarang udah nggak nungguin siapapun. Teknologi terus maju, persaingan makin ketat, dan mereka yang berani keluar dari zona nyaman itulah yang bakal melesat. Budaya instan dan pamer yang menyesatkan, kita hidup di zaman yang lucu semua orang pengen cepat. Makanan cepat saji, hasil instan, bahkan kesuksesan pun maunya cepat. Apalagi sekarang, media sosial tiap hari ngasih pemandangan. Ada yang beli mobil mewah, liburan ke Bali, pamer gaya hidup sukses banget. Kita lihat itu, dan langsung mikir, kok hidup gue gini-gini aja, ya? Menurut laporan dari We Are Social, orang Indonesia rata-rata main media sosial lebih dari 3 jam per hari. Tapi, sayangnya, kebanyakan waktu itu bukan buat belajar, buat hiburan, gosip, scroll tanpa arah. Nggak salah sih hiburan, tapi kalau setiap hari cuma konsumsi hal instan, kita jadi lupa sama proses panjang yang harus dilewati biar bisa sampai ke sana. Yang berbahaya bukan iri sama orang lain, tapi kalau iri itu berubah jadi alasan buat nggak berusaha. Ah, percuma juga, gue nggak sekaya mereka. Padahal mereka juga dulu mulai dari nol. Kita cuma lihat hasilnya, bukan perjalanannya. Sekolah kita nggak mengajarkan cara bertahan hidup. Waktu sekolah dulu, kita sering diajarin rumus, teori, hafalan, tapi jarang banget diajarin gimana caranya menghadapi kenyataan hidup. Kita disuruh dapat nilai tinggi, tapi nggak diajarin gimana ngatur waktu, gimana bangkit dari kegagalan, gimana terus belajar meskipun udah lulus. Menurut World Economic Forum, WEF, cuma 20% pekerja Indonesia yang punya skill digital dasar. Padahal dunia kerja sekarang hampir semua udah pakai teknologi. Artinya, kita bukan malas belajar, tapi nggak terbiasa dengan budaya belajar seumur hidup. Kita sering dibilang, yang penting lulus. Padahal, seharusnya yang penting itu terus tumbuh. Kalau kita mau Indonesia jadi negara maju, kita harus mulai dari sini. Dari pendidikan yang membentuk semangat kerja keras, bukan sekadar nilai raport. Tenaga banyak, tapi produktivitas masih rendah, kita sering bangga bilang, Indonesia punya tenaga kerja melimpah. Iya, betul. Tapi pertanyaannya, tenaga itu seberapa produktif? Menurut Asian Productivity Organization, APO, pertumbuhan produktivitas kita cuma sekitar 3% per tahun, jauh di bawah Vietnam yang bisa 5,6%, dan Malaysia yang tembus 7%. Masalahnya bukan di jumlah orang, tapi di cara kerja. Kita punya banyak tenaga, tapi sering gak diarahkan dengan tepat. Banyak yang sibuk kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak benar-benar berkembang karena sistemnya masih manual. Dan kebanyakan cuma fokus bertahan, bukan berinovasi. Negara ini nggak akan maju kalau mental kita masih asal jalan. Yang dibutuhkan bukan tenaga lebih banyak, tapi tenaga yang punya arah. Waktunya berubah, dari malas jadi tangguh. Kabar baiknya, semua ini bisa berubah. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan terus-menerus, efeknya luar biasa. Coba mulai dari sini. Bangun sedikit lebih pagi. Kurangi waktu scroll media sosial yang nggak perlu. Belajar satu hal baru setiap hari, meskipun cuma 10 menit. Dan yang paling penting jangan takut gagal. Karena gagal itu bagian dari proses menuju berhasil. Buat yang masih merasa stuck, ingat ini, semua orang besar juga pernah malas. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka lawan rasa malasnya. Dan disitulah letak kemenangan yang sebenarnya. Kalau pemerintah bisa bantu lewat pendidikan yang lebih adaptif,
Dan masyarakat mau berubah jadi pembelajar sejati, Indonesia nggak cuma dikenal karena sumber dayanya, tapi karena mentalitas manusianya yang kuat dan gigih. Kita semua pernah malas, itu manusiawi. Tapi kalau kita mau masa depan yang lebih baik, kita harus berani bergerak, walau pelan, asal konsisten. Karena kaya itu bukan soal uang tapi soal kemauan untuk berubah. Growth begins the moment you stop making excuses.